Bapak Ibu, mungkin di sini nanti bisa saya tambahkan kalau ada tugas-tugas tambahan kaitan dengan kewirausahaan. Karena kemarin saya lihat itu belum ada yang mengintervensi kewirausahaan itu. Contohnya sebenarnya misalnya kantin sekolah gitu, itu kewirausahaan. Tapi mungkin di aplikasi saya ini baru yang ada di Permen Pak RB yang saya masukkan di referensinya, yang baku dulu. Nanti kalau yang seperti itu masukkan di tugas tambahan kalau tidak ada di situ. Cuman kalau di tugas tambahan itu mengintervensinya itu di straight, tidak mengintervensi SKP kepala sekolah yang mana, kosong. Ada pokoknya ada tugas tambahan gitu saja. Misalnya tugas-tugas manajerial, ini kan saya pilih. Ini memang kecil-kecil Bapak Ibu tulisannya. Besar lagi. Nah, ini ada wakil kepala sekolah, nih. Saya masukkan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah. Nah, ini sudah saya sudah otomatis juga. Nanti jumlah laporan pelaksanaan sebagai tugas wakil kepala sekolah, persentase terlaksananya, kemudian ketepatan waktu terlaksananya gitu. Jadi ini tinggal dimasukkan intervensinya yang mana, sudah otomatis panjenengan nginputnya di sini. Wakil kepala sekolah. Nah, targetnya ada berapa laporan gitu, dalam 1 tahun misalnya 2 gitu. Buat laporannya per semester misalnya, berarti ini dua laporan. Buat 2 laporan. Sama seperti misalnya wali kelas, bisa 2, bisa 4. Kalau 4 berarti per triwulan, kalau 2 berarti per semester misalnya. Di sini targetnya 100%. Jangka waktunya 12 bulan. Ya, ada ini tugas-tugas manajerial. Kemudian kalau panjenengan pengembangan diri itu kaitan dengan tadi salah ini pembelajaran berarti salah kata. Nah, kalau misalnya pengembangan diri kemudian buat karya itu maksudnya sebenarnya di profesionalitas. Maka mengintervensi kaitan dengan peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan dimasukkan di situ. Misalnya panjenengan ikut diklat, maka dipilih di sini diklat misalnya diklat 30 jam misalnya, setahun ikut 2 kali misalnya. Aplikasi saya buat nanti per semesternya itu dibagi 2. Jadi biar mempermudah. Jadi nanti panjenengan bisa evaluasinya bisa input manual. Ini kemudian laporan. Aman sebenarnya Bapak Ibu dalam 1 tahun minimal bikin, kan kita kemarin minimal 1 gitu ya. Tapi panjenengan buat 2 saja. Semester 1 sekali, semester 2 sekali. Seminar sudah begitu, semester 1 sekali, semester 2 sekali. Sudah, itu saja minimal kita. Jadi walaupun secara aturannya mungkin setahun sekali, tapi kelihatannya kalau seminar sih banyak seminar online setahun 2 kali itu sudah bisa, saya yakin bisa. Targetnya 100%. 12 bulan. Oke, tinggal dilanjutkan. Nah, seandainya kemudian panjenengan SKP-nya hanya ini saja 5 plus apa gitu. Yang lain nanti ketika ngeprint nanti bisa ditarik ke atas, disembunyikan. Jangan dihapus, gitu. Jangan dihapus, barisnya nggak digunakan, dihapus nanti merubah rumus-rumusnya karena formulanya tidak saya kunci semua. Nanti Bapak Ibu bisa kalau ada masih ada yang salah bisa memperbaiki juga. Nah, setelah SKP, nah di bagian yang bawah di sini ada tambahan, tugas tambahan. Kemarin yang KP ini kemarin saya masukkan semua kaitan dengan PPDB. Saya masukkan semua tugas tambahan untuk panitia penerimaan peserta didik baru. Itu saya masukkan semua kemarin. Ya itu saja, satu saja. Jadi kemarin sama semua, saya masukkan ini biar cepat. Nggak ada juga nggak apa-apa.
di bagian ini, tapi saya yakin pasti ada. Setiap kita pasti punya tugas tambahan. Jadi ketikkan saja manual. Ini tidak saya buat link. Jadi diketikkan manual. Nah, sekarang perilaku, ini ketambahan ketikan di belakangnya dihapus. Perilaku kerja. Nah, yang di bagian kiri di sini, yang di bagian ini Bapak Ibu, yang perilaku kerja yang berakhlak tadi, kata-katanya itu jangan dihapus, jangan diubah. Oke? Yang berbeda sebenarnya secara urutan yang benar, kita buat SKP, kita buat, kemudian di sini kita kosongkan. Kita print, kita kasihkan pimpinan kita, kemudian pimpinan kita memberikan ekspektasi khusus. Jadi setiap kita bisa beda. Pimpinan kita memberikan ekspektasi kepada kita itu bisa berbeda. Ini kemarin saya buat standar seperti ini. Cuma nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan kepala sekolah, ekspektasinya apa? Kaitan dengan orientasi pelayanan kepada kita itu apa ekspektasinya? Jadi mungkin Bu Kepala bisa juga membuat catatan per individu kita, diberikan, kemudian kita masukkan di situ. Itu kaitan dengan perilaku kerjanya. Nah, ini nanti kan kaitan dengan, ini kan diketik manual ekspektasinya, karena seharusnya berbeda. Jadi ekspektasi kepada guru, ekspektasi kepada wakil kepala sekolah misalnya, saya yakin akan ada perbedaan, karena tanggung jawabnya juga berbeda. Jadi kepala sekolah akan memberikan ekspektasi, gampangannya berharap nanti dalam 1 tahun ini si A ini, bapak guru ini, ekspektasi pimpinan seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi dibuat, diketikkan di sini ekspektasi berakhlaknya, ekspektasi pimpinan terhadap kita apa, itu diketikkan di sini. Setelah itu diberi tanda tangan selesai. SKP kita hanya itu, SKP-nya. SKP kita hanya itu. Kalau ini di-print, kalau yang banyak itu biasanya 4 lembar yang SKP-nya. Kemudian kalau yang hanya tugasnya sedikit mungkin hanya 3 lembar. Di-print di landscape. Nah, setelah SKP selesai, maka akan dievaluasi oleh kita sendiri dan oleh pimpinan dan juga oleh stakeholder dan juga rekan sejawat. Maka di sini sudah ada. Jadi yang di print nanti Bapak Ibu itu hanya yang di sheet yang ada tandanya hijau ini, yang tak kasih warna hijau. Ini yang di print, yang warna hijau. Ini juga tak kasih. Plus ini, sheet ini nanti bisa diedit karena kebetulan kita punya 2 kepala dinas, jadi saya nambahkan sheet karena yang depan tadi otomatis isinya Pak Darno, padahal yang semester 2 nanti isinya Pak Heru. Oke. Nah, evaluasinya apa? Pengisiannya Bapak Ibu. Ini sudah saya buat otomatis. Artinya begini Bapak Ibu, ini kan saya buat otomatis itu. Kalau Bapak Ibu targetnya yang persentase tetap walaupun 6 bulan tetap targetnya nanti tercapainya 100%, tidak 50%, karena dalam 6 bulan itu ekspektasi pimpinan sudah tercapai lah, berarti sudah 100%. Nah, cuma di kaitan dengan kuantitas, kemudian juga waktu itu separuhnya. Tapi Bapak Ibu bisa ini diubah. Ini saya buat rumusnya, itu saya buat separuhnya. Kalau tadi 2 laporan, di semester 1 1 laporan. Kalau panjenengan misalnya PD misalnya, panjenengan bikin 6, semester 1 ternyata sudah 5, berarti panjenengan ketiknya 5, di sini ketik 5. Kalau enggak, nanti akan muncul otomatisnya 3. Kalau panjenengan nemu ada yang tengahan, nanti panjenengan ubah. Kan enggak mungkin laporan tengahan. Ya, jadi nanti tinggal diubah saja. Ini sudah saya buat otomatis, nanti sudah ada evaluasi. Nah, tinggal dimasukkan di sini. Capaian kinerja organisasi, ini grafiknya sudah otomatis. Nah, ini hasil ya, harus saja.
garisnya salah. Tapi tidak apa-apa. Ini